kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia. Allah yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamikan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu,
bersyukur Tuhan selamanya. Oh, mari kita beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Oh. Saya mau dengar tepuk tangan kita yang lebih keras lagi, yang menaikkan syukur. Ayo, lagi yuk, masih kurang keras yuk, lagi yuk, lagi yuk. Uh. Mari sama-sama yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini
Engkau baik Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami ada di tempat ini Tuhan, karena kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur. Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu. Engkau sudah melawat kami Tuhan, dan kami sungguh mengalami Engkau di tempat ini Tuhan. Terus Engkau beracara Tuhan, dan kami mohon anugerah-Mu kepada kami semua. Engkau nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu bagi kami semua hari ini. Biar Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi kami semua. Melalui hamba-Mu yang sungguh terbatas ini Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas kami semua. Hikmat pengertian yang baru, untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu, yang kami percaya akan mengubahkan hidup kami. Membuat iman kami semakin hari semakin bertumbuh kuat, mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati yang keras Tuhan lembutkan dalam nama Yesus. Pikiran yang tertutup dibuka dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kami percaya setiap pekerjaan roh jahat, kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami mau patahkan dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu saya melingkupi kami, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Sehingga hari ini Tuhan kami sungguh disegarkan, dituntun oleh kebenaran yang kami percaya akan memerdekakan kami untuk kami mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih, urapi kami sekali lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya rindu dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa jumpa dengan saudara. Dan jujur saudara, saya sangat senang setelah sekian lama kita tidak jumpa. Dan hari ini akhirnya kita ketemu. Ya, sejak di dinasti tidak tahu 2 tahun lalu kali ya. Tapi saya sempat bicara sama Ibu Sari. Saya bilang, sebetulnya saya ada jadwal di tempat lain, tapi saya tidak mau. Saya menolak karena saya sudah terlalu banyak keluar. Tapi karena Arauna memanggil, saya menyahutnya. Haleluya. Nah saudara, senang sekali. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan Pak Gembala yang sudah mempercayakan dan seluruh pengurus yang ada. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-6. Saya akan membaca dua bagian di pasal Markus pasal 6 ini. Nanti saudara akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang 56. Sebaiknya saudara baca, nanti saudara akan memahami apa yang terjadi. Tetapi saya untuk menghemat waktu, saya akan membaca ayat yang ke-5 dari Markus pasal 6 dan ayat yang ke-6, lalu kita melompat ke ayat yang ke-53 sampai 56. Ya. Jadi Markus pasal 6 ayat yang ke-5 dan 6, topiknya di atas sebetulnya Yesus ditolak di Nazaret. Ia tidak dapat mengadakan, saya baca ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Maksudnya dia tiba di Nazaret ini saudara. Lalu ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat yang ke-6, ia merasa heran atas apa saudara? Ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan
keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ayat yang ke-53, ini kontras sekali saudara. Saya sengaja mengkontraskan kedua ayat ini. Yesus menyembuhkan orang-orang di Genesaret. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya, artinya ini di tempat yang berbeda. Tadi di Nazaret, sekarang ini di Genesaret saudara. Tidak terlalu jauh. Tapi untuk mempersingkat waktu dia harus naik perahu. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka, ini yang 53, 55 ini heboh. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Halo saudara, saudara bisa menangkap satu kekontrasan di sini. Di satu tempat, Yesus itu disambut dengan biasa-biasa saja. Dan di satu tempat, itu disambut heboh, saya bahasakan heboh saudara. Nah saya ingat waktu kami sering dulu ke luar daerah misi atau mengadakan pengobatan gratis, lalu KKR, lalu kita mengadakan KKR kesembuhan ilahi. Dan kami melihat saudara, itu begitu banyak orang dilawat Tuhan, begitu banyak orang dijamah Tuhan, begitu banyak orang mengalami kuasa Tuhan. Itu menarik. Sehingga, tapi berbanding terbalik ketika kami ada di sarangnya kami saudara, di gerejanya kami. Sempat teman-teman cerita, kenapa ya? Kalau kita di luar sana, itu kuasa Tuhan begitu nyata. Kita itu melayani begitu, plong, istilahnya all out. Kita melayani dengan powerful. Kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sampai biasanya kami juga ketakutan sendiri. Ini bisa sembuh tidak ini orang datang ini? Mereka mengharapkan kita mendoakan mereka. Dan Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka saudara. Lalu teman-teman diskusi dan sharing tanya-tanya. Kenapa ya? Saya bilang, ini persis kisahnya Yesus sebetulnya. Sikap hati, respon kita lah yang menentukan bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Markus 6 ayat 1 sampai 6 ini kisah yang terjadi di Nazaret. Kampung halamannya Yesus. Tempat lahirnya Yesus, tempat Yesus dibesarkan. Dia lahir di Bethlehem, tapi dia dibesarkan di Nazaret. Saya boleh katakan itu kampung halamannya saudara. Setuju kan? Ya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di sana kurang terjadi mujizat. Sampai Yesus sendiri heran. Kenapa ya? Sama seperti herannya teman-teman kami. Kenapa ya? Mereka di sini kurang percaya. Tetapi berbanding terbalik di Genesaret di ayat 53 dan 56. Saudara, begitu banyak orang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan Yesus tidak menumpangkan tangan mendoakan, tidak. Orang itu mengalami mujizat Tuhan, menyentuh jubah Yesus saja mereka mengalami mujizat Tuhan. Nah menjadi pertanyaannya adalah, apakah Yesus pilih kasih saudara? Halo. Kalau mau kita runut ke belakang, seharusnya Yesus lebih mengasihi orang sekampungnya, betul tidak? Halo. Saya orang lahir di Palopo atau di daerah Masamba sana. Saya akan lebih care atau lebih bersemangat menolong orang-orang sekampung saya dibanding orang-orang lain, kan betul tidak? Logikanya begitu. Saya sebagai hamba Tuhan tidak boleh pilih kasih. Tapi secara logika saudara, kita akan lebih memperhatikan orang sekampung kita. Kan kita ingin berbuat sesuatu buat orang-orang sekampung kita. Nah saudaraku yang kasih Tuhan. Mungkinkah Yesus pilih kasih? Ternyata tidak saudara. Yesus mengasihi semua orang. Atau mungkinkah Yesus kurang berdoa kali? Atau kurang puasa? Atau mungkin bahasanya orang kurang urapannya. Halo. Tapi saudara, dia adalah Tuhan. Kuasa Yesus tidak terbatas. Yang setuju katakan amin.
Bahkan dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya saudara. Kuasanya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Lalu kenapa saudara? Apa masalahnya? Seperti yang saya katakan tadi, ternyata sikap hati. Sikap orang yang mendengar, menyambut dia, itu akan menjadi penentu. Bukan faktor Yesusnya. Atau dengan kata lain saya membahasakan seperti ini secara sederhana. Bukan faktor hamba Tuhannya, pendetanya, tetapi iman kita lah, respon kita lah, karena semua berita yang sama disampaikan oleh hamba Tuhan. Kecuali kalau hamba Tuhan yang menyesatkan. Nah itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus pernah membahas ini di dalam Matius 13 ayat 1. Tentang penabur benih. Halo, Anda ingat kan di Matius 13? Ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dimakan. Ada yang jatuh di tanah berbatu, tumbuh tapi cepat mati. Ada semak duri, dia tumbuh memang jatuh di semak duri, dia tumbuh tapi dia terhimpit. Dia tidak bisa bertumbuh, akhirnya mati juga. Dan ada jatuh di tanah yang baik. Halo, dengarkan baik perumpamaan ini. Penaburnya sama, benihnya sama, kualitas benihnya sama. Nangkap ya? Tetapi kualitas tanahlah, tanah yang berbedalah yang menentukan apakah benih itu tumbuh atau tidak, saudaraku. Dan itu sebabnya kita perlu, saya boleh katakan, mengintrospeksi diri kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Karena firman itu tetap sama berkuasa ketika kita menerimanya dan mempercayainya. Iman kita itu bertumbuh dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Nah saudara, tanah hati kita, kondisi hati kita, respon hati kita, itu yang menjadi penentu bagaimana firman itu tumbuh dan berkuasa atau menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Bahkan kalau saudara memperhatikan, kualitas tanah yang baik pun itu berbeda kapasitasnya kan. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali, ada yang 100 kali lipat. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, kita perlu merenungkan ini baik-baik. Keadaan ini seringkali terjadi di gereja. Tapi saya percaya tidak ada di tempat ini. Amin. Di luar sana. Di sana sini. Tidak ada. WL-nya sama. Singers-nya sama. Apalagi? Tempatnya sama. Pembawa kolektifnya sama. Pengkhotbahnya sama. Pendetanya yang sama. Tapi hasilnya berbeda di setiap orang. Ada yang bilang, saya dilawat Tuhan hari ini. Luar biasa Tuhan melawat. Ada yang bilang, Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kita hari ini. Waktu kita memuji menyembah Tuhan. Ada yang bilang, saya sungguh sangat diberkati hari ini. Tetapi ada sebagian orang yang berkata, saya biasa aja. Perasaan saya pujiannya kurang angkat. Lalu pengkhotbahnya kurang menggigit. Mungkinkah sekali-kali saya perlu turun menggigit saudara? Halo, supaya saudara mengatakan bahwa memang pengkhotbahnya itu sangat menggigit saudara. Supaya lebih terasa tuh, betul. Biasanya orang WL-nya kurang angkat saudara. Pemusiknya, saya tadi kagum sama pemain musiknya, luar biasa itu. Iya, betul saudara. Di tempat kami jagoan juga semua, tapi saya tidak lihat, saya tidak kecilkan mereka, tapi saya merasa, makanya mata saya tertuju ke pemain gitarnya tadi. Luar biasa tadi. Ayo beri aplaus dong, pemain gitar yang luar biasa. Masih muda sekali ya, Bu. Ya, kelihatan muda sekali, tapi dia punya mainan luar biasa. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa berbeda-beda? Karena respon atau hati kita, tanah hati kita menjadi penentu dalam setiap keadaan atau ibadah kita, saudaraku. Yang menjadi pertanyaannya buat kita dan perlu direnungkan hari ini.
Bagaimana sikap hati saudara saat ini? Bagaimana sikap hati saudara waktu saudara datang ke rumah Tuhan? Coba bandingkan orang-orang yang ada di Nazaret dan Genesaret. Mereka itu meragukan. Saya kenal ini. Ini Yesus ini, saudaranya. Saya kenal juga, bapaknya saya kenal. Itu tukang kayu itu bapaknya itu. Dia bilang begitu. Saya kenal saudara-saudaranya. Nah, saya tahu itu dia sejak kecil saya tetangga dengan dia. Rumahnya dekat rumahku. Sambutan mereka begitu dingin. Mereka tidak percaya. Dan Yesus heran. Dan Yesus menangkap ini. Mereka meragukan kuasa Tuhan. Mereka cuma kenal Yesus kemanusiaannya tok. Dan berbeda dengan orang Nazaret. Begitu Yesus dorang tahu, datang. Begitu mereka tahu Yesus datang. Dan mereka mengenalnya. Itu satu kampung heboh. Begitu mereka dengar, Yesus datang. Ayo kita sambut. Panggil semua teman-teman. Mereka tidak hanya mengenal Yesus, tapi mengenal keilahian Yesus. Itu sebabnya orang Nazaret, karena mereka meragukan, tidak banyak hal yang Tuhan kerjakan di sana. Dengan kata lain, saya mau katakan begini. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, orang-orang yang ada di Genesaret, mereka antusias, mereka bersemangat, mereka memberikan respon yang positif, mereka berbondong-bondong, mereka mempercayai. Dan akibatnya, ada banyak hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di sana. Jadi bukan faktor Yesusnya, bukan karena Yesus kurang urapan, bukan karena Yesus kurang berdoa, mungkin kurang puasa. Tidak, saudara. Atau bukan Yesus yang kurang menggigit, saudara. Tapi respon hati mereka, sikap hati mereka waktu mereka datang kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya perlu kita renungkan, saudara. Bagaimana sikap hati kita ketika kita datang ke rumah Tuhan. Jika Anda datang ke rumah Tuhan, Anda berkata, biasa saja. Dia mau lompat atau mau bagaimana itu pemimpin. Santai Mila, cuek aja. Saya tidak terlalu peduli, yang penting saya datang ke gereja. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya ketika saudara datang dengan sikap, saya datang ke rumah Tuhan, saya percaya Tuhan hadir. Tuhan akan melawat, Tuhan akan beracara. Dan saudara, hasilnya pasti akan dahsyat. Sederhana sekali, saudara. Orang Nazaret, waktu mereka bilang, saya kenal ini. Anaknya tukang kayu, mamanya Maria, namanya bapaknya Yusuf. Mereka menolak dia. Dan orang Genesaret percaya, menerima. Dan akibatnya, kuasa Tuhan itu melawat mereka luar biasa. Jadi respon atau sikap hati kita akan menjadi penentu kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Nah, saya akan membagikan beberapa hal yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Apa saja yang mempengaruhi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama, faktor iman. Sama-sama katakan, faktor iman. Yesus itu merasa heran atas ketidakpercayaan orang Nazaret. Alkitab berkata, orang yang ragu-ragu, orang yang tidak percaya, tidak akan mendapat apa-apa. Jadi faktor penghalang utama, mujizat atau pertolongan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan saudara dan saya adalah faktor iman. Dan inilah yang membuat Yesus heran dengan sikap orang yang ada di Nazaret. Dia heran atas ketidakpercayaan mereka. Padahal mereka mendengar, padahal mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan di tempat-tempat yang lain. Seharusnya kan logikanya. Mereka itu begitu tahu, orang sekampungnya kita itu pengkhotbah tahu bah. Itu dia banyak menyembuhkan orang. Banyak mujizat terjadi, orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh berjalan, orang buta dicelikan. Saya bangga, dia teman sekampungku.
Pendeta itu teman sekampungku. Dan dia mau datang ke tempat ini melakukan KKR. Seharusnya mereka mengalami hal yang luar biasa. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, faktor iman menjadi penentu. Ayat 56 berkata, orang cuma menjamah jumpa Yesus, tidak ditumpang tangan, tidak didoakan, Yesus tidak tahu pun. Tapi orang ini datang dengan sembunyi-sembunyi dia menjamah ujung jumpa Yesus. Yesus tidak berkata, sembuh, tidak. Dia cuma jalan dan orang mengimani. Hati mereka itu begitu percaya. Asalku jamah jubahnya. Imanlah yang membuat perbedaan. Yang percaya katakan amin. Saudara mungkin pernah dengar. Di Afrika itu begitu banyak mujizat yang terjadi. Halo, pernah lihat di YouTube? Di Afrika itu orang mati bisa bangkit, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang gemuk katanya itu bisa jadi kurus katanya. Didoakan. Saya dengar begitu. Tapi di tempat lain begitu jarang. Faktor apa? Atau sederhananya begini. Kalau orang di kota sakit, apa yang pertama dia pikir? Di mana rumah sakit yang paling bagus? Di mana dokter yang paling jago dan terkenal bagus? Yang mereka pikir pertama itu. Tapi orang di Afrika yang sangat miskin atau di kampung-kampung sana, itu yang menjadi penyebab sebenarnya. Waktu mereka sakit, mereka tidak pikir di mana harus berobat. Yang canggih, dokter mana yang mereka harus datangi. Tapi yang mereka pikir bagaimana mereka sembuh. Dan mereka menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Saya tidak mengecilkan kemampuan dokter. Tapi kadangkala ada banyak orang yang menaruh harapannya yang sebetulnya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menolong. Tapi mereka lebih menaruh harapnya kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Nah itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan. Tidak heran. Di kampung-kampung, di daerah Afrika sana. Mereka begitu percaya, begitu ada tawaran. Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Mereka antusias, mereka percaya karena mereka rindu. Mereka dengan sebulat hati mereka percaya, aku percaya. Dan aku yakin Tuhan sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya begitu banyak mujizat. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan. Seberapa banyak saudara yang ada di tempat ini. Kalau engkau merindukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Alami dia, percaya dia. Bukan faktor Ibu Sari atau Pak Im atau saya atau hamba-hamba Tuhan lain. Bukan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Halo. Bukan pendeta A, pendeta B. Tapi dari Tuhan. Bukan pendeta yang sembuhkan, tapi Tuhan. Ini yang seringkali salah. Banyak saya jumpai. Orang berpikir bahwa pendeta itu yang sembuhkan. Bukan, Tuhan yang sembuhkan. Karena Tuhan mengulurkan tangannya, itu namanya grace. Tapi kita menyambutnya dengan iman, saudara. Untuk menerima grace, untuk menerima pemberian Allah. Grace tambah iman, itu menghasilkan kuasa dan mujizat. Kita perlu mempercayai firman Tuhan. Meski kita belum melihat, tapi kita percaya. Yang setuju katakan amin. Itu iman. Kalau Anda sudah melihat, bukan iman lagi. Itu sudah kenyataan. Yang kita iman itu, sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum mengalami, kita percaya kita akan mengalaminya karena Tuhan. Itulah iman. Faktor sikap hati atau faktor iman. Yang kedua adalah faktor kerinduan. Kehausan rohani sebetulnya. Coba kita lihat di dalam Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ia mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke tempat yang kering. Jadi saudara,
perbedaan yang kedua, faktor penentu yang kedua adalah sikap hati yang haus, rindu mengalami Tuhan. Menjadi pertanyaannya buat kita adalah, kenapa Anda ada di tempat ini? Ini kan hari libur. Ini kan saudara bisa pergi jalan-jalan. Anda bisa melakukan, ini waktunya. Saya sudah bekerja selama sepanjang minggu dan ini hari libur. Ini waktunya bagi saya untuk berlibur sebetulnya. Kenapa Anda ada di tempat ini? Banyak orang di luar sana yang pergi meninggalkan jam ibadah. Mereka berlibur. Baik-baik saja kok. Saudara, saya percaya kita ada di tempat ini karena kita rindu ketemu Tuhan. Amin. Karena kita rindu mengalami Tuhan. Maka yang kita akan alami itu kedahsyatan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, berbahagia orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi ibadah itu harus disertai rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saya mau alami Tuhan. Saya rindu dekat dengan Tuhan. Saya rindu dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Saya rindu mengalami Tuhan. Ada orang yang tidak terlalu peduli. Terserah milah. Mau dipenuhi atau tidak, mau dilawat atau tidak. Suka-sukanya Tuhan lah. Enggak saudara. Anda harus punya sikap antusias, rindu, haus akan Tuhan. Karena kerinduan saudara itu akan menentukan apa yang saudara akan terima daripada Tuhan. Saya ingat kisah Elia dan asistennya, Elisa dan asistennya yang bernama apa? Siapa itu? Gehazi, ya kan? Elisa itu muridnya siapa? Pengetahuan Alkitab. Elia bosnya. Dia turunkan ilmunya ke Elisa. Ya betul ya. Lalu harusnya Elisa menurunkan ilmunya ke Gehazi. Halo, betul ya? Dan tahu ke saudara, ada banyak mujizat yang terjadi dalam pelayanan Elia. Tapi sebetulnya kalau dihitung-hitung, mujizat yang terjadi dalam pelayanan Elisa jauh lebih banyak daripada Elia. Pernah sadar itu? Coba saudara hitung-hitung nanti di rumah. Bahkan 2 kali lipat hal yang dialami oleh Elisa dibanding Elia. Padahal kalau dipikir, kau bosnya itu tahu Elia. Itu betul tidak? Harusnya. Dan Elisa 2 kali lipat dari apa yang dialami oleh. Nah secara logika, Gehazi seharusnya 2 kali lipat. Ya kan? Betul tidak? Seharusnya lebih banyak. Tapi saudara, apa yang ada di hati mereka itu menentukan apa yang terjadi dan mereka dapatkan. Elisa itu begitu merindukan kuasa Tuhan. Sampai dia kejar itu Elia kemanapun dia pergi. Dia ikut karena dia punya kerinduan. Tapi Gehazi saudara, apa yang terjadi dengan dia? Ternyata motifnya kelihatan saudara. Dia ternyata tidak merindukan kuasa Tuhan. Tapi hatinya dipenuhi dengan keinginan daging. Makanya ketika ada tawaran, waktu Naaman disembuhkan kan, Naaman bilang, ini saya bersyukur kepada Tuhan dan saya ingin mempersembahkan kepada Tuhan emas, perak. Dan sebetulnya Elisa bisa terima. Bisa, tapi saya percaya Elisa tidak mau mengajar Naaman bahwa kuasa Tuhan itu dapat dibeli. Makanya dia tolak. Ya ini kira-kira saja saya saudara. Tapi saudara apa yang terjadi? Karena ditolak makanya Elisa memutar otaknya supaya dia mendapatkan kelihatan. Dan akhirnya di ujungnya apa yang dia dapat saudara? Dia tidak dapat seharusnya Elia 8 mujizat. Seharusnya 16 dan harusnya dia 32. Ya betul ya. Tapi dia tidak dapat apa-apa. Malah dia dapat sakit kustanya. Naaman. Kenapa Anda ada di tempat ini? Anda harus berdiri di hadapan Tuhan dan mengintrospeksi diri saudara. Kenapa saya ada? Kenapa saya memberi persembahan? Kenapa saya memberi? Kenapa saya berkorban? Kalau itu lahir dari motif yang lain, Anda salah di hadapan Tuhan.
Kalau Anda memberi karena saya mengasihi Tuhan. Saya berkorban karena saya mengasihi Tuhan. Saya tidak melihat pribadinya, tapi saya melihat Tuhan. Saya ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan yang ada di tempat ini. Itu motif yang benar, saudara. Karena di luar itu Anda salah. Karena kita datang kepada Tuhan dengan motif yang salah. Belum ada yang kasih kode saya di belakang kan? Belum. Aman. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Faktor penentu kuasa Roh Kudus bekerja adalah kesatuan hati. Waktu jemaat mula-mula, itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kuasa Tuhan begitu nyata. Kuasa Tuhan begitu dahsyat terjadi. Kenapa? Karena mereka sehati. Halo. Mereka tidak saling dengki, mereka tidak saling cemburu, mereka tidak saling iri hati. Mereka bersehati, kata firman Tuhan. Mereka sehati bertekun berdoa. Dan sangat besar kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah mereka. Karena memang firman Tuhan janjikan, waktu kamu bersehati, maka ada kuasa Tuhan terjadi. Gereja yang mau maju, gereja yang mau mengalami mujizat Tuhan, kuncinya adalah mari bersehati. Amin. Memang tidak mudah menyatukan hati kita, saudara. Tapi kita disatukan oleh Tuhan. Kita punya keinginan yang berbeda-beda. Tapi mari kita satukan hati kita. Aku ada di tempat ini untuk mempermuliakan Tuhan. Aku rindu mengalami Tuhan. Aku rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dan aku rindu ada banyak orang mengalami Tuhan. Itu kerinduan ke hati kita bersama. Sehingga waktu kita bersepakat berdoa, meminta kepada Tuhan, maka kita percaya ada kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Pernah ada satu kisah di mana 4 orang membawa orang yang lumpuh. Ini saya pernah bahas ini, teman macam apa 4 orang ini. Tapi saya tidak akan membahas itu. Tapi ini kisah yang menarik. Orang ada satu persahabatan 5 orang. Lalu salah satu temannya ini sakit lumpuh. Lalu keempat temannya ini bersepakat untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Tapi masalahnya waktu mereka datang ke tempat Yesus, tempat itu penuh sesak. Banyak orang yang didoakan, minta didoakan. Banyak orang yang datang ingin dengar Yesus menyampaikan firman Tuhan. Lalu mereka tidak putus asa, saudara. Mereka naik ke atas atap lalu membongkar atap itu. Saya tidak tahu. Jangan saudara berpikir model atapnya kita itu model atap seperti sekarang ya. Jangan. Model atap di Palestina pada zaman Yesus itu agak berbeda. Biasanya dia di curug-curug batu lalu dari atas memungkinkan untuk. Jangan kalian mencoba-coba membongkar atapnya orang. Itu besar biayanya. Ya. Tapi maksud saya mereka tidak berhenti ketika mereka mengalami hambatan. Mereka bersepakat bersehati. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi kalau mereka tidak sepakat. Orang lumpuh ini tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Malah tambah lumpuh. Tapi mereka sepakat. Mereka bersehati. Kuncinya adalah kesatuan hati. Dan waktu mereka bersehati, maka Tuhan melihat itu sebagai satu bentuk iman, keyakinan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan, Anda harus belajar untuk menyatukan hati. Mungkin kita tidak semua sama, tapi kita perlu bersehati dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena Tuhan hanya akan memerintahkan berkatnya waktu saudara bersehati. Itu sebabnya hari ini saudaraku, mari kita belajar. Di hadapan Tuhan, kalau kita rindu mengalami Tuhan, kuasa Roh Kudus terjadi waktu saudara sehati. Apa yang ada di hatimu akan menentukan bagaimana engkau mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Siang hari ini saya tidak akan memperpanjang khotbah ini. Tapi mari kita belajar saudaraku.
dari orang Nazaret dan Genesaret. Ada cukup besar perbedaan yang mereka alami. Tapi semua ditentukan karena faktor iman, faktor hati, dan kepercayaan mereka. Saya percaya kalau kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami Dia dalam hidup kita hari ini. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, kami belajar dari kebenaran-Mu hari ini. Kami juga rindu mengalami Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Yesus yang tidak pernah berubah. Engkau Yesus yang sama. Engkau Yesus yang sama hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami mempercayai Engkau, Tuhan. Kami belajar dari firman. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Dan kami rindu mengalami Engkau hari ini di tempat ini. Bahwa kami itu lebih dekat kepada Tuhan. Kalau Engkau menjumpai hati kami sementara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami datang karena motif yang salah. Kami memiliki sikap hati yang salah di hadapan Tuhan. Atau mungkin selama ini kami mengenal Engkau. Tapi kami meragukan kuasa-Mu, Tuhan. Kami tidak percaya. Sehingga kami tidak mengalami Engkau dalam hidup kami. Mungkin kami percaya. Mungkin kami memiliki sikap hati yang benar. Tapi kami tidak memiliki kesatuan, Tuhan. Tapi biar hari ini, Tuhan, kami belajar dari kebenaran. Kami rindu, Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Kami rindu mengalami lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Karena kami tahu bahwa kuasa Tuhan itu tersedia bagi kami. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Sikap hati kami lah yang menjadi penentu bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Sikap hati kami lah yang menjadi penentu kami mengalami pertolongan Tuhan atau tidak. Sikap hati kami lah yang menjadi penentu kami mengalami mujizat-Mu, Tuhan, pertolongan. Biar hari ini kami belajar, Tuhan. Kami mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Sehingga Tuhan, kami tidak hanya mendengar tentang Engkau. Kami tidak hanya sekedar mengetahui tentang kuasa-Mu, Tuhan. Tapi itu menjadi pengalaman iman bagi kami. Sehingga kami tidak hanya berkata kami mendengar dari kata orang bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Tapi itu menjadi pengalaman iman kami. Pengalaman iman kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Biar musik saja menyanyikan pujian ini. Saudaraku, di mana saudara menaruh pengharapanmu? Kemana saudara meletakkan iman? Itu yang menjadi pertanyaan perenungan buat kita siang hari. Firman Tuhan berkata, waktu engkau percaya, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Ketika kita menaruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mungkin perjalanan hidup kita tidak seperti yang kita harap. Tapi kita percaya ada rencana Tuhan yang terbaik, terdahsyat dalam kehidupan kita. Kita akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya bagi saudara dan saya. Apapun keadaan saudara hari ini, saya tidak tahu. Mungkin Anda datang dengan beban berat. Mungkin Anda datang dengan sakit penyakit.
Mungkin Anda datang dengan pergumulan. Mungkin engkau merindukan lawatan dan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Ajaib kau Tuhan, penuhku. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kami. Haleluya. Haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib kau Tuhan, ajaib. Aku melihat tangan yang terangkat Tuhan, karena mereka percaya dan membutuhkan Engkau. Biar pertolongan Tuhan turun atas kami dalam nama Yesus. Jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Tuhan pulihkan kami dalam nama Yesus. Biar kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya. Engkau sanggup Tuhan. Keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. 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 Selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. 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 Bapa, kami percaya siang hari ini. Kami tidak hanya mendengar kebenaran-Mu, tapi iman kami dibangkitkan ketika kami mendengar firman-Mu. Dan kami mau percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan turun atas kami semua siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kebenaran ini menjadi kebenaran yang mengubahkan hidup kami. Menjadi kebenaran yang bertumbuh di dalam kehidupan kami. Mengubahkan hidup kami. Menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami mengalami mujizat-Mu. Kami mengalami kuasa-Mu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berkati firman-Mu biar jadi rema yang bertumbuh untuk menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan akan terus ada menyertai hidup kami. Menolong kami, memberkati apa yang kami kerjakan setiap hari. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan kami berjalan dalam tuntunan penyertaan. Berkat-berkat dan anugerah Tuhan yang besar melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kami berdoa. Umat Tuhan, setelah engkau diberkati oleh Tuhan, ulanglah lakukan firman Tuhan dan terima berkat dari Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau berjalan menikmati tuntunan, penyertaan, bahkan berkat-berkatnya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.